Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo, dimanapun Bapak Ibu berada. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui Bina Iman GKI Klasi Solo hari Senin tanggal 11 Oktober tahun 2021. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Wahyu pasal 7, kita baca dari ayat 9 sampai dengan ayat 17. Namun sebelum firman Tuhan ini kita renungkan bersama, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kini kami boleh masuk pada hari ini dengan selamat. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami mohon terangilah hidup kami dengan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan saat ini kami mengerti, dan kami mau lakukan itu di sepanjang hidup kami hari ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kitab Wahyu pasal 7, ayat 9 sampai dengan ayat 17, firman Tuhan berbunyi, kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah, sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca kitab Wahyu, maka kita teringat akan seorang rasul yang namanya Yohanes yang berjuang demi Injil Yesus Kristus sampai ia dibuang ke Pulau Patmos. Kalau kita mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan umat percaya, kita tahu bahwa kaisar-kaisar Roma sangat kejam dalam memperlakukan umat Kristen saat itu. Sebut saja Kaisar Nero ketika dia berusaha untuk menghukum orang-orang Kristen waktu itu.
sehingga pertumbuhan kekristenan sangat-sangat lambat, namun tidak terhalang oleh apapun, karena mereka begitu semangat dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita ingat bahwa Yohanes Rasul Yesus ini, ketika dia memberitakan firman Tuhan, dia dimasukkan ke dalam kuali yang berisi minyak panas. Ia digoreng hidup-hidup. Namun oleh karena penyertaan Tuhan, ia tetap selamat. Dan oleh karena Tuhan menyertai, maka ia bebas dari hukuman itu. Dan akhirnya ia dibuang ke Pulau Patmos. Di dalam pembuangan di Pulau Patmos itulah dia melihat, bahkan mendapatkan penglihatan dari Tuhan Yesus. Wahyu yang diberikan kepada Rasul Yohanes yang kita baca malam ini memberikan kita satu kepastian bahwa Allah pembela umatnya. Itulah tema kita malam ini. Ketika kita belajar tentang firman Tuhan ini dengan tema Allah pembela umatnya, maka kita mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Umat beragama seringkali mencoba untuk membela agamanya. Mencoba untuk membela Allah mereka. Tetapi melalui firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk kita tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu. Karena kita tahu Allah yang membela kita. Dan melalui firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan 3 hal mengenai Allah yang membela kita. Yang pertama adalah ia akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi, penderitaan orang-orang Kristen saat itu terjadi karena 3 hal. Ketika Kaisar Domitianus mencari alasan untuk menghukum orang-orang Kristen, ada 3 hal yang menjadi sorotan utama. Yang pertama adalah dia membuat patung dirinya sendiri dan dipasang di seluruh rumah ibadah. Dan ia menyuruh seluruh rakyat untuk menyembah patung itu. Jelas saja orang Kristen tidak mau menyembah patung itu. Karena semua orang tahu, khususnya orang-orang percaya, orang Kristen, tahu bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia. Ketika mereka menolak untuk menyembah patung itu, disitulah terjadi murka dari Kaisar Domitianus kepada umat Kristen. Hal yang kedua yang membuat Domitianus sangat marah adalah ia mendapat laporan dari warga masyarakat Roma bahwa ketika orang Kristen beribadah dan melakukan perjamuan, justru mereka melakukan kegiatan kanibal karena memakan daging dan meminum darah anak-anak mereka. Ini yang menimbulkan kemarahan bagi Kaisar Domitianus. Namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh orang percaya. Dan yang ketiga yang membuat mereka marah adalah mereka menganggap bahwa ketika ada kebaktian setiap malam, itu ada salah satu sikap atau cara orang Kristen melakukan pesta seks dalam hal melayani. Ini sebuah dugaan yang salah. Ini sebuah tuduhan yang salah. Nah, disitulah terjadi penderitaan bagi orang Kristen. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika terjadi penderitaan itu, Tuhan datang melawat umatnya. Tuhan membela umatnya. Ketika ia membela umatnya, dikatakan di dalam ayat 15 bahwa ia akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ia akan melindungi umatnya dari bahaya. Ia akan menyelamatkan umatnya dari gangguan-gangguan yang membinasakan mereka. Tetapi juga di dalam ayat 16 dikatakan mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi.
Bapak Ibu, penderitaan oleh karena penindasan menimbulkan kelaparan dan dahaga dalam kehidupan umat Kristen. Namun Allah adalah pembela. Dia memberi kehidupan yang senantiasa menyenangkan. Dan karena itu Bapak Ibu jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan, ketika hidup di dalam anugerah Tuhan, maka seperti yang dikatakan di dalam ayat 16, kita tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi dalam kehidupan kekal. Nah Bapak Ibu, yang ketiga adalah di dalam ayat 17 dikatakan Allah akan menghapus air mata mereka. Penderitaan yang begitu besar, yang menimbulkan tangis dan jerit air mata. Itu semua akan dihapus dari dalam hidup mereka. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah yang membela mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Mungkin kita sedang ada di dalam penderitaan. Mungkin kita sedang ada di dalam tekanan. Mungkin kita sedang ada di dalam pergumulan yang berat, yang sulit kita temukan jalan keluar. Namun percayalah Bapak Ibu bahwa Allah pembela kita. Ia akan selalu menyertai kita. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Biarlah kita hidup di dalam kasih setia Tuhan dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang maha baik. Kasih setiamu senantiasa menyertai kami. Kami boleh masuk pada pagi ini dengan selamat. Kami akan memulai seluruh aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami, yang di dalamnya kami akan terus melayani Engkau. Anugerahkan kami hikmat-Mu untuk mengerjakan semua bagian kami di dalam takut akan Tuhan. Berkatilah jemaat GKI Klasi Solo dimanapun berada, dalam seluruh aktivitas hari ini. Tuhan jauhkan kami dari mara bahaya, penyakit sampai pada maut. Dan biarlah hidup kami selalu di dalam kuasa-Mu. Engkau membentengi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, nyatakanlah Tuhan, agar kami dapat memuliakan Engkau. Terima kasih ya Allah, kami mau berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan di GKI Klasi Solo dimanapun berada. Tuhan, Engkau yang menyertai kami. Biarlah semangat melayani kami tetap berkobar dan iman kami terus bertumbuh. Terima kasih ya Allah. Juga untuk jemaat GKI Klasi Solo. Tuhan, Engkau sertai di dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Sebesar apapun pergumulan yang kami hadapi Tuhan, yakinkan kami Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang terus menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan hidup kami seluruhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.